Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kali ini kita akan membahas satu lagi penyebar agama Islam yang termasuk dalam 9 wali atau wali songo. Beliau adalah Sunan Bonang yang dikenal sebagai seorang penyebar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang mengagumkan. Berarti beliau ini sakti banget ya guys. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kencengin volume, siapin nipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang atau Maktum Ibrahim, beliau merupakan putra dari Sunan Ampel yang berarti beliau adalah keturunan ke-24 Nabi besar Muhammad SAW. Dinukil oleh para ulama dari beberapa kitab manakib maupun nasab diantara kitab Manhajus Sawi, Mansyahrul Rawi, Aulia Syarqil Bait, Syamsul Zahirah, dan lainnya sebagai berikut. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Bebat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Locaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Locaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang biharawati penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian ia kombinasikan dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam, penulis mengartikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah yang nantinya setelah mencapai tingkatan diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran.
Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang dia ciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasi dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Sidik karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang oleh ilmuwan Belanda seperti Srike, disebut Het Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi ada juga sastrawan Belanda yang mengklaim ini adalah karyanya, bukan karya Sunan Bonang. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di karangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa. Nah guys, jadi ketika ada cerita tentang Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan gamelan, dengan wayang, nah berarti ini Sunan Bonang yang mengawalinya guys. Persujudan Sunan Bonang. Persujudan Sunan Bonang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Letaknya 17 km di sebelah timur kota Rembang, jurusan Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim meninggal tahun 1525 di usia 60 tahun. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan jika makam Sunan Bonang ada di wilayah Tuban dan Madura, Jawa Timur. Tepatnya ada di depan pesisir Binangun. Jika hendak berpergian ke sana harus naik anak tangga terlebih dahulu karena tempatnya sangat tinggi sekali. Persujudan Sunan Bonang itu berwujud batu yang ada bekas sujudnya. Yang dipercaya adalah bekas sujudnya Sunan Bonang. Menurut cerita masyarakat di sana, persujudan Sunan Bonang zaman dahulu itu adalah batu yang digunakan sujud oleh Sunan Bonang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudnya Sunan Bonang itu sangat lama sekali sehingga batu tersebut membekas kepalanya. Sekarang persujudan Sunan Bonang tersebut dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Di persujudan Sunan Bonang ada musola dengan kamar yang isinya batu besar yang biasa digunakan Sunan Bonang untuk alas sholat atau sajadah dan tempat membaca sholawat dari perintah Nabi Khidir. Batu tersebut dikenal dengan nama batu persujudan dan ada bekas anggota badannya Sunan Bonang. Juga ada makam Putri Cempa yaitu Dewi Indrawati atau ibunya Raden Patah Sultan Demak yang menjadi mubalighah di Bonang hingga akhir hayatnya. Uniknya makam tersebut ada alas tiang yang berupa umpak dari tulang ikan paus. Setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pasti diadakan ritual upacara penjamasan pusaka Sunan Bonang berupa bende yang dikenal dengan nama bende becak. Selain menciptakan gamelan dan juga lagu Tombo Ati, Sunan Bonang juga menghadirkan pementasan wayang. Sunan Bonang itu sebagai dalang yang piawai membius penontonnya. Kesenangannya itu mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa dan Kurawa ditafsirkan Sunan Bonang sebagai peperangan diantaranya nafi atau penindaan dan isbah atau peneguhan. Selain itu beliau juga membuat suluk-suluk yang mengungkapkan pengalamannya menempuh jalan tasawuf dan berbagai pokok ajaran tasawufnya yang disampaikan melalui ungkapan-ungkapan simbolik yang ada di kebudayaan Arab, Persia, Melayu, dan Jawa. Selain suluk, beliau juga membuat prosa,
Karangan prosa seperti Pitutur Sunan Bonang yang ditulis dalam bentuk dialog antara seorang guru sufi dan murid yang tekun. Bentuk seperti itu biasa ditemui di sastra Arab dan Persia. Demikianlah kisah tentang Sunan Bonang, tentang keahlian dan juga karya-karya yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.